Hampir semua madu di Aceh nih hutan kau itu diambil asli dan ini insya Allah bagus. Hmm. Insya Allah semua madu hutan yang ada di kita ini alhamdulillah Insya Allah bagus. insya Allah luar biasa manfaatnya. Di anahal dan Hmm. dari perutnya keluar cairan itu Hmm. jadi obat penyembuh bagimu kan. Hmm. Nah itu kan obat penyembuh bagimu sepertinya ada perintah itu untuk kita ambil madu ini. Man and Match. Okay. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Nah, hari ini di studio kita kedatangan tamu spesial. Kita sudah menantikan jadwal beliau sebenarnya sudah hampir 4 atau 5 bulan. Tapi alhamdulillah hari ini beliau telah meluangkan waktu dan kesempatan sehingga hari ini bisa berkunjung ke studio kita. Beliau adalah Bapak Putra Kamsah SE. Beliau adalah seorang pengamat madu sekaligus owner Madu Uno 58. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Selamat datang nih, warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa hadir dengan teman-teman Ujung Barat. Assalamualaikum pemirsa semua. Mudah-mudahan malam ini kita bisa bincang-bincang Iya, benar. jauh menyangkut madu. Ya, sesuai dengan tema kita juga, Pak, hari ini mengenai dengan dunia madu, Pak ya. Nah, sebenarnya kan ini Bapak juga di dunia madu bukan dari awal ya, Pak ya, bukan dari kecil dulu, bukan dari apa namanya istilahnya dari keluarga, bukan ya. Tapi itu sejak kapan sebenarnya Pak Bapak berkecimpung di dunia permaduan, Pak? Permaduan. Kebetulan dulu saya bisa dikatakan mengalami penyakit mahakut dan beberapa sakit lainnya pada saat saya dinas di Jakarta, masih di BDN pada waktu itu sekitar tahun 95. Jadi tahun 97 saya terkena mahakut sampai bleeding, kemudian saya diopname di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Jadi suatu waktu saya ketemu dengan sensei dan ada seorang yang pengobatan herbalis. Beliau mengatakan, kamu Pak Putra di Aceh kan masih banyak tuh madu-madu asli, madu-madu hutan. Itu minum aja madu itu untuk obat mah. Maka dulu setelah selesai opname itu saya nggak bisa minum kopi, nggak bisa apalagi makan mie Aceh yang pedas-pedas itu nggak bisa gitu karena memang ada mahakut gitu ya. Nah kemudian saya pun waktu itu mencari madu, kebetulan pada saat saya berwirausaha membuka bengkel otomotif. Pada saat itu ada karyawan saya yang orang tuanya berteman dekat dengan seorang ustadz pesantren di daerah selatan, Aceh Selatan ya. Kemudian saya waktu itu diberikan madu, setelah itu saya mengkonsumsi terus sampai akhirnya saya bisa minum kopi dan saya bisa makan pedas-pedas sampai saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada ini lagi ya, Pak. Ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan sempurna. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya kenal dengan seorang teman. Memang sudah lama keinginan saya untuk masuk hutan, melihat bagaimana proses pengambilan madu. Tapi saya melakukan pencarian yang lama. Setiap orang yang mengatakan iya, tapi nggak pernah ada ajakan itu. Kemudian kalau ada orang bawa madu katanya asli, saya bilang, bang, abang ikutkan aja saya ke hutan, saya akan beli dengan harga mungkin 3 kali lipat. Saya selalu sampaikan hal seperti itu gitu. Sampai suatu waktu tahun 2017 di bulan Maret saya dikenalkan dengan Abua ya, kalau orang bilang Abua, teman saya. Kemudian kami diajak untuk ngambil madu untuk pertama kali di wilayah Kedebing menuju Gempang. Pada saat itu hal yang sangat ini bagi saya karena perjalanan pertama. Waktu itu kami ketemu dengan beruang, cage kalau orang Aceh bilang. Beruang, Pak. Ya, itu perjalanan pertama. Tapi saya menikmati saja. Saya sudah komitmen dan saya juga berdoa mudah-mudahan perjalanan pertama ini Allah selamatkan saya kan, karena kita nggak ada pengalaman. Kemudian saya juga ketemu lipan raksasa itu, kalau di Aceh katanya pesan gitu. Itu panjangnya 15 cm, 20 cm, ada 25 cm gitu, dan itu sangat berbahaya ya. Tapi saya jalani semua itu sampai akhirnya saya melihat suatu pemandangan yang sudah lama saya cita-citakan, bagaimana pengambilan madu di Aceh. Setelah itu saya
Allah kenalkan dengan banyak pawang. Sampai saat ini ada sekitar 14 orang Pawang di Aceh, Pak. di Aceh, tersebar mulai dari Selimum, Panca, Selawah, Laweng, Aceh Utara sampai ke Kuala Simpang, Lamno juga insyaallah. Sekarang ini sudah banyak hutan lah di Aceh ya. Saya coba jalani kan, pernah juga dengan anak-anak Mapala saya ajak. Oh, gitu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi berapa lama, Pak? Atau berapa jauh jarak dari Ya, permukiman terakhir? perjalanannya macam-macam. Di sini juga pernah saya ada hadir Bang Iwan yang selama ini menemani saya terus. Kami pernah lakukan perjalanan di Lamno itu 4 hari. Dan 4 hari ke hutan, Pak. Iya. Dan Bang Iwan pertama kali saya ajak ke Tangse, waktu itu masih pertama kali, sampai putih semuanya. Kami pun istirahat di atas puncak gunung karena rombongan lainnya jalannya cepat sekali. Waktu itu karena Bang Iwan baru pertama, saya coba imbangi jalan saya dengan Bang Iwan. Dan di puncak pada saat jam 1:30 malam mungkin kami di atas di puncak itu, saya bilang Bang Iwan enggak apa-apa, tenang aja. Saya akan temani Bang Iwan bagaimanapun, saya akan tinggal bersama Bang Iwan gitu. Kemudian kami istirahat di situ sekitar 1,5 jam baru lanjutkan perjalanan lagi. Dan alhamdulillah rombongan juga karena melihat kami enggak ada kembali ke atas. Mungkin kalau dilepas kami pada saat itu enggak tahu apakah kita bisa ketemu lagi. Tapi semua perjalanan itu sangat asik dan membuat kita sehat ya, insyaallah. Jadi 4 hari itu 4 hari pergi atau pulang perginya 4 hari, Pak? 4 hari pulang pergi. Kami menghabiskan waktu di dalam hutan, dan itu perjalanan Lamno ke arah Janto. Alamnya indah sekali pada waktu itu, dan di Aceh ini ada orang senang dengan ikan kerling. Ya, ikan kerling. Kami dibawa sama Bang Iwan, ikan kerling itu udah langka memang. Tapi di perjalanan kami ke Lamno itu asal mau melempar jala itu dapat insyaallah. 3 ekor 4 ekor lempar dapat. Jadi hanya saja mereka ngambil sesuai kebutuhan untuk makan rombongan saja. Oh, yang lainnya dilepasin kali, Pak. Asal sudah cukup, udah cukup untuk sekian orang udah gitu. Jadi nanti saat mau makan lagi, sebagian masak nasi, sebagian menyisiri sungai. Enggak perlu lama, itu setengah jam sudah dapat satu keranjang ya, kurang-kurang 30 ekor. Iya. Nah, madunya sendiri, Pak, itu dalam masuk perjalanan ke hutan itu di satu ini, Pak, satu apa namanya? Kalau bahasanya apa? Pohon. Satu pohon, Pak, atau misalnya satu kandangnya saja atau gimana, Pak? Jadi memang kalau bicara madu hutan, sebagian besar yang kita tuju ini adalah pohon-pohon madu yang dalam kapasitas besar. Biasanya sarangnya di atas 25 sarang, bahkan ada yang sampai 200 sarang. 200 sarang dalam satu pohon, Pak? Satu pohon. Di Aceh ini beberapa pohon, saya nggak tahu beberapa ini dalam bahasa Indonesia kecuali pohon raja ya. Kalau di Aceh itu katanya tualang. Ada pohon ara, juga bahasa Indonesia, ada juga orang menyebutkan pohon ara. Tapi pohon lainnya ada tumingke, ada rambung, ada pohon perlak, pohon jagling, ada beberapa pohon memang yang kalau kita lihat memang lebah ini secara insting Allah berikan kuasa kepada lebah itu memilih pohon-pohon yang gagah di hutan. Kalau kita lihat pohon itu menjulang, hampir sebagian besar jenis-jenis pohon itu warnanya putih. Dan mereka sepertinya sangat kuat instingnya membuat sarang di dahan-dahan pohon yang kuat. Kayak pohon raja, tualang itu memang perlak, pohon rambung itu memang pohonnya kuat-kuat, dan tinggi-tinggi ya. Dan juga sebagian bawang menceritakan bahwa di atas itu, di antara sarang lebah itu udara lebih hangat. Oh, gitu. Mungkin memang itu insting lebah dalam memilih sarangnya. Jadi kalau lebah hutan yang kita tuju itu memang yang sarangnya banyak. Karena melakukan perjalanan 2 hari, nanti rombongan ada 8-12 orang. Kalau untuk satu sarang saya pikir nggak cocok secara ini ya, perjalanan dan bisnis gitu ya. Berarti sekali masuk itu rata-rata berapa kilo, Pak? Bisa liter atau kilo? Jadi perjalanan kita ini ada kalanya biasanya kalau untuk yang jangkauan-jangkauan menengah dalam bahasa kami, menengah itu artinya perjalanan setengah hari, itu biasanya ada orang survei dulu. Jadi ada beberapa pohon di hutan itu memang sudah
kita tahu setiap tahun sudah kita perkirakan bulan apa kira-kira kita harus survei. Tapi ada juga beberapa titik yang jauh-jauh. Ya. Misalnya kalau di Aceh ini ada salju namanya. Salju itu jantol ke atas. Terus daerah Tangse, Takengon, Benang Meriah itu agak jauh-jauh dan tebingnya cukup terjal sehingga biasanya kita pergi dengan memakai perkiraan saja. Ini mungkin sudah cocok untuk kita pergi gitu. Jadi nggak semua perjalanan itu membuahkan hasil tentunya. Ada juga yang ini ya. Tapi hampir semua rombongan biasa menikmati perjalanannya karena hutan ini memang memberikan aura tenang bagi kita. Emang udah. Berarti pengalaman Pak Putra sendiri masuk hutan mungkin dibandingkan dengan kawan-kawan yang pecinta alam ini mungkin lebih banyak Pak Putranya ya. Allah malam. Kalah pecinta alam ya. Oke Pak, ini banyak di madu itu kadang-kadang kita melihat tadi Bapak sudah menyinggung madu asli dengan madu yang tidak asli gitu. Mungkin banyak juga di masyarakat, kalangan masyarakat bertanya-tanya gitu Pak. Kayak mana melihatnya secara real madu asli dan madu yang tidak asli. Kita nggak bilang palsu tapi tidak asli. Sebenarnya gimana sih Pak cara melihat secara kasat mata ya? Jadi memang polemik lah ya. Madu asli dan madu palsu ini menimbulkan polemik di masyarakat, bahkan banyak guyon yang muncul, anekdot yang muncul. Misalnya madu asli kalau kita bawa pulang pecah piring gitu. Saya selalu mengatakan wah itu palsu. Saya bilang kalau madu asli itu kalau dibawa pulang justru rukun. Saya bilang gitu, itu madu asli. Jadi kalau yang gak rukun itu palsu. Begitulah di masyarakat. Sebetulnya agak tidak ada satupun pola metode yang bisa menjamin menjadi referensi dalam pembuktian madu asli dan palsu. Dan kalau kita lihat di internet, di YouTube ya, misalnya Dr. Zaidul Akbar yang sekarang sangat dikenal oleh masyarakat, beliau ahli herbalis juga. Terus ada misalnya Febri Sugianto, itu kan pengobatan tibun nabawiyah juga ya. Mereka juga mengatakan tidak ada satupun cara teknik yang bisa efektif dalam mengenali madu asli dan murni. Beberapa teknik yang dipergunakan dan menjadi suatu keyakinan di masyarakat, salah satunya adalah madu tidak didatangi semut. Ini juga salah persepsi ini. Justru madu asli itu didatangi semut. Semut tahu mana kimia yang bahaya, mana yang tidak gitu. Saya pikir insting hewan lebih kuat daripada kita. Berarti itu salah itu Pak, statement itu. Ya, madu itu kita juga suka, semut juga suka dong. Jadi semut lebih tahu mana yang sehat bagi dia ketimbang kita kan. Nah, kemudian madu ditaruh di kulkas tidak keras, tidak mengkristal. Jadi ada madu yang diapakan di kulkas itu dia menjadi membeku, keras, ada yang seperti gula, ada yang seperti mentega, itu macam-macam kejadiannya. Tapi ada juga yang membeku seperti itu bukan madu asli. Ada juga madu yang tidak beku. Artinya kalau ditaruh di kulkas dia tidak beku. Memang secara zat bagusnya madu tidak ditaruh di kulkas karena dingin itu sudah bukan hal yang baik ya. Bagusnya tidak di kulkas Pak? Bagusnya tidak di kulkas. Nah jadi madu yang mengkristal itu ada yang asli, ada yang palsu. Nanti kita jelaskan bagaimana ininya. Kemudian ada juga yang taruh di koran. Jadi kalau taruh di koran, kalau dia netes, tembus, itu berarti bukan madu asli. Padahal kalau gula aren, kalau di kita dibilang manisan, itu ditaruh di kertas koran mau diapa nggak tembus, saking kentalnya gitu kan. Jadi itu nggak bisa menjadi suatu patokan bahwa ngetes madu itu seperti itu. Ada juga yang mengetes kalau dia taruh di korek api, dia kalau di hidupkan hidup menyala gitu kan. Ya, ada saya lihat di YouTube juga. Ya itu kan menyangkut dengan kadar air sebetulnya. Jadi kalau seperti tadi saya katakan manisan kental juga kalau diapakan di situ kemudian ini kan kemungkinan besar berpeluang hidup gitu. Nah jadi ini tidak menjadi suatu patokan. Ada juga yang melihat taruh di piring kemudian goyang-goyangkan dia akan muncul heksagonal. Nah ini mungkin salah satu pola yang lebih valid, tapi dia bukan berarti valid. Kenapa? Karena ada madu yang tidak muncul heksagonal itu. Nah jadi munculnya heksagonal ini tergantung kental dan encernya madu.
ada dua penyebab yang menyebabkan madu itu kental dan encer. Jadi kalau ada juga masyarakat menganggap yang encer wah ini campur air. Oh. Jadi nggak mungkin madu dicampur air. Madu itu kalau dicampur air misalnya madu ini kan. Nah ini kita ambil madu sedikit segini, kemudian kita campur air, itu 2 hari meledak botolnya. Meledak, Pak? Jadi fermentasi dia menjadi sangat tinggi kok dengan air. Oh. Nah ini juga sebetulnya rahmat Allah yang bisa kita lihat bagaimana di madu ini. Maksud saya di minuman madu ya, bukan di madu. Jadi kalau kita lihat madu, dia kalau dicampur dengan air, justru fermentasinya tinggi. Nah, seperti kita lihat kalau buah dan lain-lain itu kalau terkena air dia malah lebih tahan dibandingkan terkena tangan kita. Karena tangan kita ada enzim asam yang itu membuat makanan basi. Iya. Nah, tapi madu asli kalau kita masukkan tangan kita kemudian kita obok-obok itu madu aslinya dengan tangan kemudian kita simpan lagi, dia nggak apa-apa gitu. Jadi memang sepertinya Allah memang menciptakan madu ini lebih kepada untuk manusia gitu ya. Baru kemudian untuk beruang dan lain-lain. Tapi yang paling utama untuk manusia. Makanya begitu kita lihat di An-Nahl dan dari perutnya keluar cairan itu jadi obat penyembuh bagimu kan. Nah, itu kan obat penyembuh bagimu, sepertinya ada perintah itu untuk kita ambil madu ini. Dan kalau pengambilan madu itu dilakukan dengan benar, maka produktivitas lebah dari hasil amatan saya secara amatiran itu menjadi lebih produktif dia. Nah, jadi tidak ada satupun pola tadi itu yang bisa menjamin mana madu itu asli dan benar. Lalu apa yang harus dipedomani gitu? Salah satu yang kami alami sejak kami ini madu adalah yang pertama, kita lihat secara yang kita mampu ya. Misalnya kalau kita melihat madu, kita tetap menggunakan penciuman ya, heksagonal tadi diputar di piring, itu tetap kita coba lakukan. Tapi yang paling bisa kita lakukan adalah melihat manfaat daripada madu itu. Sebetulnya untuk pengobatan, suplemen dan lain-lain, harusnya madu ini sangat-sangat populer. 2 tahun lebih kami coba di seputaran ke kawan-kawan yang kita kenal, tetangga, keluarga dan lain, maka mereka sangat enjoy sekarang dengan madu. Apapun sakitnya madu, gitu. Baik untuk kecantikan, obat mata gitu. Nah, jadi salah satu caranya mungkin kita lihat ke azas manfaat. Misalnya gini, ini kita udah beli madu nih, tapi kemudian ada anggota keluarga kita yang matanya katakanlah iritasi merah gitu kan. Katarak mungkin, Pak? Katarak saya belum pernah lakukan uji coba karena saya tidak mengalami katarak gitu ya. Tapi kalau iritasi ataupun sakit mata gitu kan, sakit mata kan ada sakit mata bengkak dan lain, itu tetes saja madu. Tetes saja madu ke mata. Kalau madu itu asli insya Allah. Nah, cuma kan kita takut juga kalau palsu apa efeknya terhadap mata. Nah, itu wallahu alam saya belum pernah coba. Karena kebetulan kita madu ambil sendiri, kemudian tiap ada sakit ya kita berani mereferensikan ke teman-teman gitu. Pernah ada satu kali kejadian 1,5 tahun yang lalu, saya masih belum terlalu yakin terhadap manfaat madu, tapi saya yakin sekali terhadap madu asli karena ngambil sendiri. Tapi saya manfaatnya ini belum terlalu yakin kecuali untuk Jadi ada seorang teman saya namanya Bang Zulhadi Jroh Production, mungkin teman-teman juga kenal. Beliau ada anak pertama beliau namanya Zila. Jadi Zila ini malamnya kena demam tinggi 39,5. Sudah harus opname itu kalau secara ilmu kedokteran. Tapi Bang Zul kekeh pada malam itu nelpon saya untuk ini madu, karena mungkin madu yang ada di beliau sudah habis. Lalu kita antang madunya dan beliau dokumentasikan ternyata. Jadi pada saat itu kulit anaknya sudah merah-merah, terus matanya merah, dipakai suhu 39,5. Lalu beliau menginginkan ke anak beliau untuk minum madu. Tapi anak beliau mungkin karena anak-anak lihat minum madu kan setengah gelas kopi ya seukuran kopi pancung lah kalau di Aceh ini. Nah, jadi beliau katakan ke madu semua itu, Pak? Ya, madu semua, tidak campur air, minum seperti itu aja. Kata beliau ke anak beliau, Zila, kalau misalnya pilihan ke Zila ini 2, ke rumah sakit.
ya, terus disuntik opname atau minum madu. Yang namanya anak-anak kan takut juga tuh disuntik dan segala macam ya. Jadi akhirnya dia pilih minum madu, mungkin dengan setengah berat hati akhirnya minum madu. Nah itu pas besok paginya langsung bangun, merah-merahnya udah hilang, dan matanya juga udah kembali normal, nggak merah lagi, dan suhunya juga panasnya juga sudah turun. Sudah turun. Itu hanya satu kali pas malamnya gitu. Subhanallah. Terus saya sendiri pada saat sakit mata, saya dan keluarga sudah pakai madu. Kami tidak pakai obat yang lain lagi. Dan sekali-sekali saya coba juga kalau misalnya ada anak saya mau tumbuh seperti bisolan atau jerawat batu, saya ambil, saya poles itu. Oh bisa juga Pak ya jerawat? Bisa. Oh, Terus kalau bisa. misalnya ada kena diare, terkena diare, berikan aja madu. Biasanya dia langsung berhenti, atau kalaupun tidak langsung berhenti, 1 jam setengah berhenti, begitu mau kumat lagi kasih lagi gitu. Secara umum rata-rata 2-3 kali minum itu sudah berhenti diarenya. Jadi memang ada kelebihan madu ini kalau menurut pengamatan kami yang kami rasakan, selain dia punya antioksidan ya, antiseptik, anti kuman di dalam madu itu, juga dia menjadi suplemen itu. Jadi ini sungguh suatu obat yang luar biasa. Obatnya dapat, antibiotiknya dapat, suplemennya juga dapat. Iya. Bahkan ada beberapa orang yang juga ngalami dengan COVID-19 ini. Nanti kita Oke. Pak, jadi katanya nih Pak, kalau madu asli itu bisa merusak mata pencarian maksudnya karena terlalu mahal harganya gitu Pak. Nah, sehingga kalau ini madu mahal, ini pasti asli. Tapi itu memang sudah pasti atau itu Pak? Iya. Merusak mata memang kalau pencarian. kita lihat dari perjalanan yang dilakukan, terus jumlah madu yang tidak begitu banyak, artinya kami pernah sekali ngambil madu tuh 120 kilo, 250 kilo, 1/4 ton itu kan. Pernah kita ambil seperti itu. Tapi tetap aja dalam skala untuk ukuran jumlah kebutuhan dan lain, dia langka dan begitu sulit untuk mengambilnya, dan resikonya tinggi sekali. Kalau madu-madu hutan ini yang kami pernah ambil itu rata-rata ketinggiannya di atas 20 meter lebih. Jadi cukup tinggi gitu, dan beresiko sekali. Orang-orang khusus lah Pak ya yang memang bisa mengambil Iya, itu. sebetulnya itu nggak ada yang katanya doa itu. Saya pikir itu semuanya skill, dan kebetulan pawang-pawang yang dipakai ini skill gitu. Saya kalau ada yang pakai apa ya, katakanlah potong ayam itu, kita tidak masuk ke sektor itu. Kita masuk ke sektor. Ada juga yang seperti itu berarti Pak? Kalau saya dengar-dengar ada, tapi saya tidak, belum pernah ketemu yang gitu. dan tidak ikut memang. Kalaupun mereka bilang ada model gitu ya, kami cari cari pawang lain. Karena itu skill aja. Yang pertama, kita pernah ngambil madu di siang hari, kita pernah ambil madu di terang bulan, kita pernah ambil madu pada saat gelap. Dan saya juga sebetulnya sudah menyiapkan beberapa perlengkapan climbing ya, untuk naik, tapi karena belum ini kesempatan saja. Mungkin karena faktor usia ya. Saya sudah setengah abad lebih misalnya, jadi tapi nggak kelihatan Pak. Kalau dulu sih di ketinggian masih kayak segar, masih bagi fresh. jumping gitu kan. Bagi jumping itu kan 50 meter lebih juga. Jadi masih berani kalau dulu. Mungkin kalau sekarang perlu pengaman-pengaman lah. Nah, itu memang kalau kita lihat harganya wajar-wajar saja, tapi bukan berarti yang harga mahal itu jadi dijamin asli. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan madu yang menjual dengan harga yang sangat-sangat murah, memang sebagian besar kita temukan itu palsu. Dan kita secara logika juga bisa tahu. Jadi setiap lebah itu, kalau kita lihat misalnya di namanya, saya lupa, Queen Bee. Nah, Queen Bee ini perusahaan madu yang sudah cukup besar tentunya. Mereka juga punya lab. Nah, itu kalau kita baca ada Queen Bee, ada Knowledge. Jadi kalau kita lihat di YouTube ya, kita lihat di internet, kita ketik Queen Bee itu keluar. Nanti ada Queen Bee Knowledge. Nah, kita coba klik di situ, maka kita bisa mengetahui bahwa lebah itu hanya hidup di usia 2 sampai 3,5 tahun untuk lebah pekerja, dan lebah jantan. Kalau ratunya itu 3
tahun sampai 4,5 tahun, paling lama juga 5 tahun tergantung jenis lebahnya. Oh gitu. Nah, usia lebah itu dia hanya menghasilkan, saya lupa ukuran milinya. Jadi kalau dilihat dengan seini tangan itu kecil sekali, tidak banyak dia bisa menghasilkan madu. Jadi coba bayangkan kalau ada satu toko, kita lihat pajangan madunya penuh, toko sebelah juga penuh, kalikan semua toko yang ada di Banda Aceh, kalikan Teluk Sumawe, segi dan lain, kalikan provinsi, kalikan Indonesia. Saya pikir ini suatu hal yang patut dipertanyakan gitu kan. Nah, jadi apalagi di kita wallahu alam, saya tidak bisa memastikan bahwa dalam hal pengawasan produk makanan dan lain, saya pikir sebagai masyarakat tidak bisa, memang kecil tingkat kepercayaannya gitu. Iya. Nah, oke Pak. Jadi sebelum kita lanjutkan, ini sebenarnya sudah masuk sangat banyak pertanyaan nih Pak, karena kita sudah posting ke Instagram. Cuman mungkin tadi di situ saya lihat tadi ada Bapak bahkan ada membawa jenis lebah Pak ya. Bangkai lebah apa jenazah lebah jenazah. Bangkai lebah gitu Pak ya. Kenapa kok bisa maksudnya apa itu Pak? Dengan Bapak bawa bangkai lebah. Mungkin bisa Bang Iwan. Jadi sejak kami terjun ke madu ini memang kita harus fokus mendalami ya supaya kita bisa dapat passionnya. Dan saya memang suka memperhatikan lebah ini di hutan ya. Kadang-kadang waktu disengat juga saya merasa senang gitu, meskipun saya tidak ingin dengan sengaja disengat, tapi kalau itu sudah takdir saya disengat, saya pun senang gitu. Oh iya Pak. Nah, jadi saya memperhatikan yang pertama, memang madu ini tidak bisa hidup bakteri di dalamnya, dan saya yakin itu termasuk virus. Makanya beberapa teman-teman yang kemarin ada yang nelpon saya, Bang, saya nih positif udah COVID. Istri saya sudah di swab COVID gitu. Nah, itu kita langsung menginikan madu, minta mereka minum madu gitu. Dan saya pernah juga pengalaman di keluarga, tengah malam jam 1:30 sesak, kemudian orangnya mengaku bahwa penciumannya juga terasa aneh gitu ya, seperti hilang penciuman. Ini kan ciri-ciri COVID ya, selain demam, batuk, pusing gitu kan. Betul. Itu ciri secara umum. Tapi kalau sudah ada sesaknya dan penciuman terasa hilang gitu, kayak aneh gitu penciuman, itu kemungkinan kan COVID. Meskipun ada 1-2 kejadian itu mereka tidak menjalani swab, tapi isolasi mandiri di rumah. Nah, kita memberikan suruh minum madu dengan jumlah yang agak banyak, tapi kita suruh dia kumur-kumur pelan-pelan. Kemudian ada 1-2 saya suruh ambil madunya, suruh masukkan ke hidung gitu. Ke hidung. Itu hanya logika-logika biasa saja, logika kita yang awam, bahwa kalau kita baca-baca penjelasan-penjelasan dari ahli, dari para dokter, bahwa dia akan menyerang saluran pernapasan yang terkait dengan jalur pernapasan kan. Sehingga kami ke teman-teman kami sarankan untuk seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa orang menceritakan pengalaman-pengalaman yang membuat kita agak sedikit tenang gitu. Staminanya jadi bagus dan penyembuhannya lebih cepat. Nah, menyangkut dengan kondisi-kondisi selama ini kami pelajari madu, salah satunya adalah bangkai lebah. Jadi waktu pulang dari pengambilan madu di hutan, kami sering menemukan di sambangnya itu ada lebah-lebah yang mati. Nah, lalu kami kumpulkan. Apa tadi sambang? Ya, sambang itu sarang madu. Sarang madu. Lebahnya itu Pak. Sarang lebah ya. Oh, itu sambang namanya Pak ya? Kalau di Aceh sambang sebenarnya. Sambang. Kalau di bahasa kita sarang lebah ya. Nah, jadi kita melihat memperhatikan lebah ini sepertinya dia tidak mudah untuk busuk. Lalu kami ambillah lebahnya. Yang satu kami masukkan di dalam tupperware seperti ini, ya. Ini bisa kita buka. Nah, ini makanya ini ada yang 2018, ada yang 2019. Kami masukkan sudah 1-2 tahun dan menjelang 3 tahun. Kemudian ada juga yang kami masukkan dalam sarangnya sambang. Jadi kita bungkus kayak bungkus mumi gitu. Nah, itu sudah 1-2 tahun. Jadi lebah ini tidak bau dan tidak busuk. Nah, bisa dicoba. Nah, tapi kalau dia di luar terkena penguapan mungkin ya, dia berjamur kan dan kemudian busuk.
Tapi kalau kita tutup seperti ini, dia tidak apa-apa. Jadi kayak ada lagi yang dimasukkan di dalam madu, tapi tidak terbawa mungkin. Nggak ada bawahnya. Coba Yang itu Pak bukan Pak, yang ada sarangnya itu bukan ya Pak? ya, bukan. Ini ini 2018, kita bisa lihat dia masih ini bercampur dengan sarangnya. Oh, ini bercampur dengan Jadi kalau dia dimasukkan ke dalam kedap ini untuk membuktikan bahwa bangkai lebah itu susah sekali untuk busuk. Artinya bakteri pembusuk itu tidak bisa bekerja dalam lebah. Nah, kalau kita melihat yang dihasilkan lebah juga seperti itu. Makanya kami yakini kalau diare dan lain-lain, terus ada kita luka ya, terpotong. Biasanya kalau kita tutup pakai tensoplas ya atau apa ini dia jadi panas dia. Sehingga luka itu malah lebih susah sembuhnya. Tapi kalau di tensoplas itu di tengah-tengah kapasnya itu kita tuang madu sedikit kita itu maka kulitnya lebih cepat sembuh. Itu yang pengalaman kami alami gitu. Oke, ini ditulis Juni 2018 Pak ya. Berarti di tahun 2018 itu Pak. Ya, itu ini pengambilan 2018 ada yang 2019. Jadi kami memperhatikan itu gitu. Nah, saya juga sering memperhatikan sarang lebah pada saat diambil oleh pawang. Memang sangat sempurna sepertinya lebah ini membuat sarangnya, karena saya memperhatikan di lebah itu ada 4 yang dihasilkan lebah. Ya, ada propolis. Ya, ada royal jelly. Ada madu, ada bipolen dan sambang tentu sarangnya. Jadi kalau royal jelly itu susu lebah yang dihasilkan untuk larvanya, ya biasanya kalau di luar juga diambil. Tapi saya menyarankan kepada pawang-pawang untuk jangan ambil ini, karena ini bukan hak kita, ini hak anaknya lebah gitu. Nah kalau di luar atau di beberapa pawang, khususnya di luar Aceh, kalau di Aceh saya pikir jarang pawang yang mengambil anak lebah ya yang masih putih-putih itu. Tapi kalau di luar ya di Jawa itu dibuat botok, dibuat peyek dan lain-lain. Anak lebah dijual di pasar gitu. Tapi kami ke pawang-pawang kami kenal, kami menyarankan untuk bisa menjaga lestari hutan kita. Karena lebah ini adalah salah satu makhluk yang memegang peran penting dalam menjaga ekosistem hutan. Jadi makanya kami buat baju UNO 58 itu terjaga UNO, terjaga UNO, terjaga bumo gitu. Jadi artinya kita jaga lebah maka terjaga bumi ini. Atau mulai dari penyerbukan dan lain kan besar sekali peran lebah ini. Jadi kalau lebah ini punah kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan bumi ini. Jadi yang namanya bisnis karbon ya, apa namanya itu polusi dan lain-lain. Saya pikir asal muasalnya lebah. Salah satu yang membuat bumi ini masih bisa hijau gitu. Seperti saat ini Pak. Jadi kembali saya sampaikan tadi ada royal jelly, ini susu lebah, ini biasa kita nggak ambil. Kemudian ada propolis. Nah propolis ini masih belum ketemu bagaimana cara mengekstraknya. Jadi kita lihat propolis ini kalau di sarang lebah, biasanya kalau sarang lebah miring seperti ini dahan, itu biasanya sarang air di atas. Airnya Pak. Airnya di atas, kemudian ada bipolen, tapi bipolen ini enggak semuanya sarang lebah ada. Kemudian baru sarang anak. Jadi ada sekali anaknya di bawah sarang air. Ini mau nggak mau dikorbankan sama pawang. Tapi itu tidak banyak. Sekali kejadian seperti itu. Nah, di sarang sambangnya yang menempel ke dahan itu biasanya ada merah-merah, warna oranye. Kami meyakini itulah propolis. Jadi selain ditutup di sarang sambangnya itu untuk tutup madu dan anaknya, itu juga di sekitaran dahan itu terdapat warna yang agak-agak merah tua itu. Nah itu bisa jadi lebah memberi propolis yang banyak di situ supaya kuman ke sarangnya bisa terjaga dengan baik. Jadi ini hal-hal yang terjadi alamiah, dan makin kita memperhatikan sarang lebah ini makin takjub kita. Luar biasa Pak. Misalnya maghrib itu kalau kita di hutan maghrib itu jadi pertama saya masuk hutan, saya tanya sama pawang-pawang, apa nih kok apa ada yang ganggu dia? Rupanya enggak, pergantian shift. Oh gitu. Shift jaga gitu Pak. Shift jaga. Itu beneran Pak? Iya. Iya. Dan dengan sejumlah banyak itu dia tahu kemana titiknya itu. Dan kalau kita baca referensi, lebah ini penciumannya sangat kuat. Kalau lebah hutan itu sampai radius 2 km dia terbang, dan radius 1 km dia bisa cium nektar bunga yang sekian mikron kecilnya.
Jadi sangat luar biasa ciptaan Allah yang lebah. Subhanallah ya. Oke Pak, nggak terasa nih Pak. Kita masuk ke beberapa pertanyaan nih Pak. Oke. Ini dari Ariga Yakub. Pak, apakah madu yang sudah tercampur itu dapat menurunkan khasiatnya? Oke, mungkin tadi sepintas sudah disampaikan oleh oleh Pak Putra tadi. Kemudian, nah ini dari Khalila Manda. Apakah khasiat madu itu berdasarkan tempat atau daerah, Pak? Karena ramai yang jualan bilangnya ini dari A, ini dari B, dari C dan sebagainya. Ya, Oke. baik. Silakan Pak. Ya, sekali saya jawab aja, dua-dua aja. Hmm. Yang pertama, di banyak kasus kita menemukan madu itu dicampur pertama dengan gula tebu. Ya, gula tebu, air tebu yang diaduk. Kemudian ada juga gula aren, ya, gula aren yang diaduk. Kemudian manisan nenas dan pala. Oke. Jadi 4 ini kita banyak menemukan dia pakai madu palsu, baru nanti ditaruh daun-daunan yang ada tingkat keasam-asamannya sehingga rasa asam itu bisa didapat dan dia mirip-mirip dengan ini madu. Iya. Nah, itu yang paling banyak. Jadi madu ini kalaupun dicampur dengan beberapa zat yang kami sebutkan tadi, kalau dengan air itu sulit sekali madu itu untuk dicampur. Kecuali madu palsu dicampur dengan air. Tapi kalau madu asli dicampur dengan air untuk memperbanyak madunya ini tidak mungkin gitu, Ya, karena mungkin, dia Pak, ya. pemersatiannya tinggi. Oke. Nah, kemudian memang ada, saya wallahu alam ini hanya penjelasan pandangan kami pribadi dalam hal ini madu. Mempelajari, memperhatikan dan lain-lain. Ada orang bisa menyatakan madu cider dari Yaman itu dan harganya umumnya mahal, 1 juta lebih. Kemudian ada madu dari daerah Poland, saya nggak sebutkan daerahnya, dan itu harganya mahal. Jadi karena kami ini madu, maka ada pernah kejadian seseorang menghubungi saya. Dia berasal dari salah satu daerah di Aceh. Terus tanya, Pak Putra, saya dengar-dengar Pak Putra beli madu ya? Iya, saya bilang. Saya jawab seperti itu gitu. Padahal saya belinya masuk ke hutan, berapa yang hasil dari madu udah dari pohon tuh saya inikan semua untuk bagian kami, karena biasanya kita selalu ada bagian-bagian, tapi semuanya kita ambil ke kitanya gitu. Nah, ya saya bilang seperti itu. Kenapa? Saya ada madu daerah AAA gitu, daerah Pulan-Pulan gitu kan. Oh iya, berapa banyak? Ada 60 kilo katanya. Berapa sekilo? 900 katanya. Loh, mahal sekali. Karena madu itu dia berbeda dengan air. 1000 liter, jadi lebih kurang ekuivalennya 1 kilo. Tapi kalau madu itu 800 mili biasanya 1 kilo. 400 mili. Nah, kalau dia encer itu 800 mili. Kalau dia agak kental 750 mili, dapat 1 kilo. 1 kilo itu kira-kira kalau kita lihat di botol, botol-botol sirup yang ada sekarang kan 550 mili. Betul. Jadi kalau kita beli 1 kilo kira-kira lebih 1 botol setengah. Atau kalau dia sirup cap patung 1 botol lebih sedikit. Jadi kalau itu harga segitu, berarti kami harus jual madu ini sekitar 1 juta 1 botol. Jadi saya bilang, oh kenapa mahal sekali? Ini madu daerah Pulan-Pulan, Pak. Saya bilang begini, Bang, mohon maaf. Kenapa saya orang konsumsi madu daerah Abang, saya bilang. Tapi sekarang saya sudah konsumsi madu yang kami ambil sendiri. Itu dari Tangse, Benang Meriah, Kuala Simpang, Janto, Selawah, Selimum, Panca, Siron dan lain-lain. Nah, dulu jarang sekali ada orang sana turun ke sini jual madu. Kenapa sekarang Abang turun? Karena kami dari daerah lain sudah mulai menginginkan madu, mengapakan harga yang kira-kira standar, ya, pawangnya terbantu, juga masyarakat bisa meminum. Enggak, tapi daerah Sukameni madu udah terkenal itu. Saya bilang, Bang, mohon maaf, apa beda hutan Papua Nugini, hutan Filipina, Thailand sama hutan Selawah? Sama saja, daerah tropis. Enggak bisa kita klaim madu di daerah A dan B ini bagus. Hampir semua madu di Aceh nih, hutan kau itu diambil asli dan ini insya Allah bagus. Insya Allah, semua madu hutan yang ada di kita ini, alhamdulillah, Insya Allah bagus. insya Allah luar biasa manfaatnya. Oke. Nah, kemudian ada orang yang menyampaikan, saya minum madu cider. Saya bilang begini, saya bukan ahli, saya bilang. Saya pun tidak tahu. Tapi karena nggak ada hadis yang mengatakan madu cider itu bagus, kita berpikir secara logika, secara ilmiah. Kalau bicara madu, itu bicara lebah. Bicara lebah, bicara nektar. Nektar bicara bunga. Mana lebih banyak kira-kira Allah limpahkan rahmat
dan karunia Allah ke Indonesia, ya, ke Asia sebagai negara tropis atau ke negara Arab yang gurun. Ini bicara bunga, bicara unta sana yang menang saya bilang. Bicara kuma sana menang, tapi bicara bunga, udah Anda aja minum madu itu, saya enggak, saya bilang. Saya minum madu Aceh. Madu Aceh karena ini bicara lebah. Jadi logika kita di mana gitu. Saya pun jadi heran juga, iya ya. Kok bisa bicara madu Arab lebih menang pada Indonesia? Bunga siapa banyak? Ya kan? Ini musim bunga nih. Mana banyak Nyonya Arab apa Nyonya Aceh? Main bunga. Nyonya Aceh. Karena bicara bunga ya kan? Nah, itulah kira-kira. Apa? Janda Ya, bolong. mau janda tembus, janda apa gitu kan? Tapi intinya seperti itu. Jadi secara logika maka bicara madu saya pikir insya Allah dan keyakinan kami daerah tropis lebih ini dan sama saja. Cuman nanti dia ada madu itu memang yang berbagai macam tergantung nektarnya. Misalnya kalau saya perhatikan selama ini akasia, kopi, bunga sawit itu lebih kental dia. Jadi yang menentukan madu ini kental dan encer itu ada dua. Yang pertama jenis nektarnya. Nah, tadi udah kita sebutkan. Terus ada bunga, orang Aceh bilang bunga gerupuh namanya. Itu biasanya encer. Lebih encer dia dibandingkan dengan beberapa tanaman yang tadi kami sebutkan. Yang kedua, musim hujan apa enggak? Jadi secara alami dia sama aja seperti buah jambu. Buah jambu dan buah-buahan lainnya kalau musim hujan kan lebih banyak kadar airnya. Betul. Dan dia kurang manis. Ya, betul. Nah, jadi begitu musim kemarau, buah-buah itu juga kadarnya jadi berkurang. Madu juga seperti itu. Madu di musim hujan karena dia ambil dari nektar bunga. Nektar itu dengan buah jambu tadi sami mawon saja. Cuma yang satu buah jambu, yang satu nektar bunga. Pada musim hujan ini kadarnya lebih tinggi. Jadi dua hal itu memang. Oke Pak, itu tadi jawaban dari dua pertanyaan. Sini sepertinya nggak mungkin kita bacakan semua, tapi saya coba pilih yang beberapa. Ini pertanyaan juga dari Ahmad Fuad. Apakah madu ternak sama madu alam itu sama khasiatnya? Ya, kemudian mungkin bisa sekalian dijawab Pak. Satu lagi Syakib Kamal. Apakah madu ada masa kadaluarsanya Pak? Ya, oke. Ya, baik. Mungkin satu lagi lah Pak sekalian karena ini berkaitan. Kamarul Wahyani, seperti apa sih takaran minumnya setiap kali minum Pak? 1 sendok atau bagaimana? Ya, mungkin sekalian dijawab Pak, 3 itu. Ya baik. Tadi karena kebanyakan pertanyaannya. Coba. Madu pertama, ternak dengan madu alam. Baik. Kalau sebagian referensi dari yang ahli ya, yang ahli, orang-orang yang para ahli lah. Karena saya baru hanya amatiran kami di madu ini, itu mengatakan sebagian besar madu hutan dengan madu ternak lebih baik madu hutan. Kenapa? Yang pertama jenis lebah. Jenis lebah yang di hutan ini lebah perkasa. Kalau kena sengatnya pun terasa luar biasa. Jadi lebah hutan ini dia biasanya jangkauan terbangnya ada radius 2 km dari sarangnya. Nah, itu biasa mereka di jam-jam tertentu turun ke sungai. Ya, itu sekalian dia minum air dan nanti nampak tuh kalau kami mencari sarang-sarang lebah, kami biasanya cari sungai dulu. Nanti udah nampak di atas daun dan di atas batu itu ada kuning-kuning. Nah, itu kotoran lebah. Nah, kami susurin itu untuk mencari pohon-pohon di hutan yang mana ini yang ada ini lebahnya. Jadi jangkauan terbangnya itu jauh. Yang kedua, yang namanya lebah hutan ini ya buas, ganas gitu. Sementara lebah ternak itu jangkauan terbangnya biasanya radiusnya setengah kilometer. Kemudian ini kita mensinkronkan dengan pendapat pandangan beberapa para ahli gitu, yang mengatakan madu hutan itu lebih baik, jauh lebih baik. Yang kedua, bunga yang ditanam karena dia memang konsumsinya bunga yang dicari nektar bunga, seberapa banyak kita bisa katakanlah menanam bunga untuk kebutuhan lebah, ya. Tentu dipilih bunga-bunga yang bisa berbunga sepanjang tahun. Nah, sehingga hanya bunga-bunga tertentu yang bisa kita tanam dan itu berada di sekitar itu. Dan seberapa jauh tanah yang kita lakukan untuk media penanaman bunga itu bisa bertahan tanpa pupuk, pestisida dan lain-lain. Nah, itu secara logika kita pikirkan. Tapi kalau hutan menyiapkan ribuan bunga, berbagai macam, dan lebah Allah udah kasih satu kemampuan kepada lebah untuk memilih makanya hadis Rasulullah ya, lebah itu memilih yang baik-baik, termasuk memilih nektar.
nektar yang baik, yang bisa menghasilkan yang baik, yang nggak pernah kita dengar madu ini beracun bagi manusia. Tidak pernah. Tapi kalau ada yang minum karena kemudian sakit perut itu ada, dan kejadian riwayat pada masa Rasulullah juga ada sahabat yang minum madu tapi sakit perut. Itu ada beberapa sebabnya. Mungkin dalam kesempatan ini kita akan bahas itu. Nah, sementara madu hutan itu dari ribuan bunga. Ribuan bunga, dan itu tidak ada pupuk-pupukan. Alami secara semua, alam Pak. gitu. Iya. Dan kita bisa lihat di hutan, kalau kita pegang tanah-tanah hutan itu hampir sebagian besar memang ya kompos. Tanah apa? Rumput. Kompos ya, tanah kompos. Jadi dari beberapa perkiraan-perkiraan ini maka kita simpulkan insyaallah madu hutan jauh lebih bagus baik. ya. Terus tadi Pak kadaluarsa Pak. Ya. Jadi saya pernah minum madu yang sudah usia 3 tahun juga masih saya minum, dan kami kebetulan membawa beberapa madu. Coba Bang Iwan ambil beberapa madu yang sudah lama. Ada madu. Nah, ini lagi orang mengatakan madu kalau itu madu asli dia tidak berubah warna gitu. Padahal madu itu ada yang berubah warna, ada yang lama berubah warnanya. Dan sebagian besar madu itu cepat berubah warnanya menjadi hitam. Nah, tapi warna dasar madu rata-rata ya Seperti ini coklat Pak ya. tua seperti ini gitu. Seperti ini ya. Ya. Nah, ini coba ambil yang susah berubahnya. Ini kita sekitar tahun 2018. Nah, ini juga ini panca. Ini saya buat panca, ini lebahnya lebah tunggal, sarang tunggal, ini 2018. Warnanya masih seperti ini. Dan ini 2018 juga tapi sudah hitam. Nah, ini dua-dua bisa diminum. Saya nggak tahu kadaluarsa. Seingat saya madu itu insya Allah tidak ada kadaluarsanya. Kita bisa minum, hanya saja nanti warnanya berubah dan baunya juga berubah. Rasanya kalau yang sudah lama itu jadi kurang enak. Kalau ada yang manis, manisnya jadi berkurang. Rata-rata seperti itu. Ada lagi orang mengatakan madu pahit hitam gitu. Ya, madu pahit Saya hitam. hanya menceritakan. Mungkin saya baru 3-4 tahun, tapi ada pawang saya itu sudah 15 tahun ngambil madu. Mereka belum pernah menemukan yang hitam lenggam seperti ini, belum pernah menemukan gitu. Kecuali itu madu lama. Madu pahit itu warnanya rata-rata yang kami temukan juga itu hampir sama. Nah, ini misalnya ini madu pahit. Mana madu pahit Pak? Oh, itu. Warnanya juga hampir sama. Ya, jadi nanti kalau ada saudara-saudara yang juga main madu, kenal sama pawang, ditanyakan saja ke pawang. Jadi madu pahit yang seperti ini saya tidak pernah menemukan gitu. Dan pawang juga ada yang sudah 12 tahun, 15 tahun belum pernah menemukan madu hitam seperti ini, kecuali warnanya agak hitam. Merah kehitaman itu ada tapi jarang. Kecoklatan tua Pak. Coklat tua atau agak kehitam-hitaman gitu. Yang lainnya umumnya menemukan madu pahit itu ya warnanya hampir sama dengan madu biasa. Lalu kalau kita lihat di beberapa perusahaan madu, misalnya pernah saya lihat di toko 212 ada pabrik madu dari Surabaya, itu dibuat komposisi di belakangnya, ada daun suntoro ya apa? Lamtoro. Itu ada campuran-campurannya gitu. Jadi memang itu lebih kepada komposisi dicampur dengan khasiat daun-daunan yang rasanya pahit. Sehingga dia menjadi pahit. Cuma apakah itu madunya asli atau enggak, wallahu alam. Begitu Pak. Saya tidak tahu itu, tapi mereka buat komposisinya. Oke. Demikian. Baik, Tadi Pak. satu lagi apa? Tadi satu lagi takaran minum setiap kali minum itu berapa? Jadi sebetulnya sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata madu ini biasanya bagus diminum menurut pengalaman kami itu subuh. Apalagi kalau ngambil puasa Senin sampai Kamis. Kalau dia madu asli, maka kalau kita minum 2-3 sendok, kita bisa merasakan badan itu aman aja rasanya sampai sore. Insyaallah. Jadi pagi sebelum apalagi kalau kita ambil puasa ya, sebelum lambung kita berisi dengan yang lain, maka isi dengan madu. Insyaallah madu itu memberikan suplemen dan dia mengobati. Jadi yang diobati di madu ini, kita misalnya pengalaman ada seorang sakit mah. Tapi dia ada ambeien juga, ada alergi juga. Dia minum madu dalam jangka panjang, bukan mahnya saja sembuh. Tapi alerginya juga jadi hilang. Ya, ini mungkin ada beberapa Pak Fadli juga pernah ceritakan pengalaman itu ke saya. Ya, setelah minum madu asli ini bukan yang sakit itu juga aja yang sembuh, tapi stamina badan, wasir lagi. Ini ada orang mah.
ceritakan pengalaman ke saya, minum madu dalam jangka 6 bulan mungkin sudah dia minum 6 bulan. Itu hasilnya juga jadi sembuh gitu. Ini alhamdulillahnya kita menjadikan madu ini sebagai suplemen dan obat. Nah, kemudian malam pada saat kita mau tidur, minumnya 1 sendok boleh, 2 sendok, 3 sendok boleh. Itu sendok, katanya nggak boleh sendok ini ya Pak? Ya, bagusnya madu itu kita minum dengan sendok plastik atau mika yang piring sendok kaca itu. Nah, itu yang bagusnya kenapa? Karena menurut referensi madu itu kalau kita minum dengan stainless dia pigmentasi. Oh gitu. Jadi kurang bagus. Nah, kemudian kalau kita keadaannya sakit itu minum madu dalam jumlah yang lebih banyak. Misalnya ini seperti cerita beberapa pengalaman kawan-kawan yang positif, reaktif itu ya. Mereka biasanya minumnya dalam konsumsi yang lebih banyak dan tidak campur air. Minum dikumur-kumur ya, kumur-kumur semenit 2 menit, telan pelan-pelan. Kemudian ada yang ngambil dengan tangan, masukkan juga ke hidung sampai ketemu tulang apa ini ya, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya orang demam, minum agak banyak lah seperti cerita tadi anak Bang Julhadi Jeroh itu. Jadi sesuai dengan kondisi. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ini tadi ada pertanyaan tapi sudah kebetulan Bapak jawab mengenai kadar untuk kalau kita sakit. Cuman ini Pak, ini ada pertanyaan dari Rahmat sendiri Pak. Tadi sebelum datang dia bilang, "Bang, nanti tolong tanyain." Jadi orang studio boleh nanya juga ya? Boleh Pak. Jadi Bang titik pertanyaan ya. Minum madu itu bisa buat langsing atau tidak? Karena biasanya kan dengan minum madu nafsu makan malah ini Pak. Karena anak saya perhatikan rutin minum madu itu nafsu makannya jadi bagus gitu Pak. Begitu agak putus jadi malah sedikit hilang selera makannya. Nah, Rahmat pingin nanya malah minum madu bisa nggak untuk menjadi kurus Pak gitu. Saya pikir insya Allah kalau kita minum madu kemudian tiduran kita gemuk. Jadi karena ini memang kita tidak bisa merasakan pengamatan-pengamatannya. Jadi terhadap pertanyaan ini saya hanya bisa menjelaskan apa yang saya dapat dari referensi-referensi. Bahwa madu itu kalau kita minum rutin dia bisa mengendalikan gula darah, bisa menstabilkan kolesterol dan lain-lain. Otomatis gula darah, lemak dan lain juga bisa terkendalikan dengan madu. Tapi saya pikir kalau ada orang mengandalkan 100% ke madu, habis minum madu dia tidur terus kan, terus dia makan nggak terkendali, saya pikir sama aja nggak kuat-kuat banget juga madu terhadap pola-pola seperti itu gitu. Jadi Allah menciptakan madu ini mungkin bagi orang-orang yang mau berupaya dan Allah berikan madu. Mungkin seperti itu ya yang harus kita sikapi madu ini. Jadi madu ini bukan super juga kali sehingga orang katakan ini berubah nih, berarti nggak asli nih. Enggak lah, madu itu juga zat biasa saja, tapi Allah berikan rahmat di dalamnya gitu. Jadi ada yang gampang berubah, ada yang tidak seperti itu. Jadi madu asli nggak datang gula misalnya kan. Nah, itu kimia yang nggak datang madu asli nggak datang semut itu. Nah, itu saya ingin jelaskan sedikit ini salah satu yang harus dipahami lagi. Kalau misalnya nanti ketemu madu beli madu kemudian dia mengkristal, karena ini banyak beberapa kasus ditinggalkan gitu, nggak diminum lagi gitu. Padahal bisa jadi itu madu asli atau palsu. Jadi bagaimana cara kita mengetesnya? Ambil yang mengendap itu. Kita tahu dari referensi bahwa madu ini sebagian besar dia fruktosa. Jadi zat gulanya itu fruktosa, bukan glukosa. Fruktosa ini lebih bersahabat dengan tubuh kita. Dia gampang diserap, gampang larut dan lain-lain. Itu sifat-sifat fruktosa. Nah, saya yakin glukosa madu pun yang kadarnya cuma 20%, rata-rata 20%, dan fruktosanya 80%, glukosanya pun kalau yang ada glukosa madu itu insya Allah beramat kepada badan manusia, kepada tubuh manusia. Kenapa? Karena ayatnya seperti itu, menjadi obat penyembuh bagimu. Jadi kita membedakannya, kita ambil yang mengkristal itu, yang mengendap itu, kita bisa lihat. Pertama kita pegang, kalau teksturnya itu halus-halus sekali, itu kemungkinan lebah punya. Kalau dia teksturnya lebih kasar, itu kemungkinan tebu punya atau pohon nira punya. Nah, kita bisa tes seperti itu. Kemudian kalau kita isap, kalau yang madu asli punya, karena dia teksturnya kecil-kecil, halus-halus, kita isap tuh cepat sekali dia hilang. Menyerapnya cepat itu. Tapi kalau yang dia dari gula tebu, nira atau manisan pala, nenas yang biasa dibuat madu palsu di kita, itu akan lama kita isap-isapnya, lebih lama gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi jangan langsung dibuang. Kalau yang kristal gitu, mana tahu itu madu asli, sayang kalau dibuang gitu. Karena ini, orang ini lain contohnya butuh ya, kok Pak? gitu. Yang kristal. Ya, ini contohnya mungkin bisa dilihat. Nah, itu mengkristal di atasnya tuh. Saya coba ya. Saya dekatin ya. Oke. Nah,
Ini kalau ada yang bilang ini palsu, boleh jumpai saya karena saya ambil sendiri nih, Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ini mohon maaf bagi yang sudah bertanya dan sudah kirim tapi nggak bisa kita bacakan karena mengingat waktu. Tadi kita janji sekitar 30 menit ya Pak rencananya ya. Tapi ini sudah hampir 1 jam Pak, sedikit lagi. Oke, ini dari Jasri Yakfar. Banyak sekali brand di pasar yang menawarkan madu dengan label madu asli. Apa motivasi Bapak dapat bertahan sampai hari ini? Wah, ini udah nanya bisnis nih. Ini bakal jadi pesaing nih sebenarnya. Oke, mungkin. Coba dibalas itu pedagang nggak, coba tanya. Oke. Tanyain ya Pak, kanan dari situ tadi. Oke. Jadi memang kita lihat madu ini karena begitu lemahnya referensi madu asli, orang tidak punya dasar yang kuat untuk membuktikan madu yang asli. Kemudian pengetahuan masyarakat terhadap madu asli ini sangat minim dan langkanya madu asli, ya. Ini menyebabkan madu itu sangat banyak dipalsukan. Kemudian orang tidak paham dan lain-lain. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini, maka begitu saya memulai jualan madu ini dimulai dari trust. Jadi trust, kita mulai dengan orang yang dekat dengan kita. Dia juga tahu bahwa kita sayang dengan dia. Dia anggota keluarga kita, dia teman dekat kita. Kita nggak mungkin membohongi dia gitu. Jadi ini terjadi di awal kami menjual madu. Kemudian kenapa saya ambil sendiri ke hutan? Karena ini bagian dari trust. Meskipun sekarang sudah ada beberapa pawang itu yang menjadi tim saya gitu. Dan sekarang insya Allah kasih kemampuan kepada saya. Mungkin Bang Iwan juga saya lihat sudah mampu karena ada beberapa test case kami pernah nemukan madu palsu. Kejadiannya bulan puasa lalu, itu teman yang sama-sama pergi dengan Bang Iwan beberapa hari di hutan. Dan kami tidak sangka bahwa waktu itu bulan puasa karena diantar. Di sana kami pergi sama, tapi kemudian diantar sampai di rumah karena bulan puasa saya tidak mengetes. 5 hari beberapa hari lagi sudah Idul Fitri. Setelah itu memang syaratnya bagaimanapun dia madu itu sebelum di packing ke ini saya akan lihat. Akan saya lihat dulu, saya verifikasi baru Bang Iwan boleh ini. Meskipun Bang Iwan sudah mampu melakukan itu. Kenapa? Yang pertama jenis. Madu ini ada madu super bagi kami, itu bisa untuk mah, khusus mah. Jadi madu mah ini dia punya kelebihan-kelebihan, misalnya polennya banyak, karakter madunya kuat. Karakter madu kuat tuh gini. Misalnya gas. Ada madu tuh yang wah luar biasa bekerja, bubui. Kita kocok langsung bubui. Itu biasanya kalau botol-botol seperti ini nggak tahan. Kalah dengan madunya. Jadi karena pertimbangan-pertimbangan itu dan untuk memastikan bahwa ini betul-betul tidak salah isi gitu. Jadi saya selalu memverifikasi itu. Nah, sehingga trust ini begitu orang sudah merasakan manfaatnya, ini dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Itu. Jadi madu ini, jualan madu, bisnis madu, dia trust. Orang tidak mau sembarangan ini madu. Dan saya melihat ada beberapa case, pernah saya ada permintaan madu. Ini kejadian 2 tahun yang lalu. Ada satu ekspedisi di daerah Simpang, Surabaya. Saya mengantar, terus ditanya isinya apa Bang? Madu, saya bilang. Wah, madu di mana? Hutan Aceh Kak. Oh, di mana Bang beli? Saya ambil sendiri, saya bilang. Oh ya, saya ada minum madu juga. Di mana? Dari provinsi bla 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 katanya gitu kan. Nah, memang di TV One juga pernah masuk TV itu madu palsu digerebek sama polisi. Ini di daerah itulah. Nah, kemudian saya bilang coba saya ambil Kak, saya cium, ternyata betul bukan madu, itu gula aren. Gula aren, Pak. Iya, saya tanya Kak, udah berapa lama Kak? Saya udah lama minum ini, udah 2 tahun katanya. Saya bilang kok Kakak 2 tahun minum ini, Kakak jadi Superman, saya bilang. Kenapa? Karena madu, orang minum madu itu Kak 3, 4, 5 bulan pun yang Kakak kenapa minum? Dia katakan keluhan-keluhannya. Gimana sekarang Kak? Ya memang masih sih, tapi saya merasa lebih baik. Itu sugesti, saya bilang. Kalau sekian Kakak minum madu, Kakak udah alhamdulillah udah lebih sehat, saya bilang. 2 tahun Kakak minum madu. Jadi Kakak tinggalkan aja, saya balik ke mobil, saya ambil Kakak minum ini. Nah, ini trust. Setelah dia minum merasakan gitu kan. Makanya kami membuat jualan madu ini trust. Salah satu yang kami buat adalah di stiker yang kayak gini nih kami buat. Kembalikan, kalau Anda tidak merasakan manfaatnya, maka boleh kembalikan. Meskipun dah tinggal sedikit. Kami buat di botol kecil. Karena kalau ada orang yang mengambil botol besar kemudian kembalikan, saya pikir ini ada niat lain.
Makanya kami buat di botol kecil. Artinya Oke. kalau orang belum pernah merasakan Uno 58, dia boleh beli di mana saja. Nah, jadi kami pertama Bang Iwan, begitu masuk toko, maka begitu ditawarkan, boleh kami taruh barang kami di sini. Oh, boleh. Tapi kakak-kakak, abang-abang nggak boleh jualan dulu sebelum merasakan ini, maka kami kasih free. Supaya diminum mama yang punya toko. Nggak mungkin dia mengatakan madu ini bagus, enak segala macam, dia nggak pernah minum. Betul. Ini tidak syar'i jualan seperti ini. Maka kami kasih supaya dia ini kalau yang distro pakaian jangan. Kalau pakaian kakak harus pakai dulu, pakai semua kita bisa bangkrut perusahaannya. Kalau kami tidak apa-apa. Jadi mereka merasakan dulu itu satu. Yang kedua kami bilang, kalau nanti ada orang yang ini madu asli apa enggak, tolong bilang nanti rasakan aja manfaatnya. Kalau nggak terasa manfaatnya, boleh kembalikan meskipun tinggal sedikit. Udah kosong pun boleh kembalikan. Tapi jangan habis kembalikan beli lagi. Nanti pulang lagi, itu nggak benar. Cuman satu kali cuman kesempatannya. Jadi kalau ada orang beli nggak merasakan manfaatnya, boleh dikembalikan uangnya. Kami kembalikan uangnya dengan utuh. Kami sampaikan ke semua outlet toko yang menjual Uno 58. Itu boleh dikembalikan insyaallah. Nah, itu bagian-bagian dari trust. Oke Pak, luar biasa Pak. Sudah panjang lebar kita hari ini berbicara mengenai madu. Banyak ilmu yang kita dapat mengenai madu, dan banyak sebelumnya kita tidak paham tentang dunia permaduan ini. Tetapi berarti Rahmat men, ingat kata Pak Putra, jangan tidak syar'i menjualan kalau dia belum merasakan ya Pak ya. Berarti ini jangan kita tayangkan dulu karena belum kita rasakan. Ya. Ya Mem, ya. Ya. Mem, betul ya. Betul Pak ya. Ya, jadi Oke, saat ya. itu kalau bang jualan dirasa sekali. Kalau 5 kali rasanya, ini yang rasa udah nggak sakit. Iya ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak sekali lagi Pak Ya, terima atas kasih. kehadirannya Pak. Mungkin kita minta closing statement dari Bapak 1 menit saja untuk seluruh masyarakat di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya. Mungkin ke arah kamera yang ini Pak. Silakan. Ya, Pak. closing statement mengenai apa ini? Ya mengenai madu inilah Pak. Ya. Saya pikir kita sebagai orang Muslim banyak petuah-petuah, nasihat-nasihat dalam bentuk sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka dengan keyakinan itu kita sami'na wa ta'na, yakin dengan hakul yakin terhadap apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, baik dalam hal pengobatan, suplemen, minum dan lain-lain termasuk madu. Begitu juga dengan sistem ekonominya, misalnya kita tinggalkan riba dan lain-lain. Jadi dalam semua kehidupan, termasuk dalam hal kesehatan, insya-Allah kita jadikan madu ini menjadi suplemen yang menyehatkan kita dan menjadi obat penyembuh sebagaimana Al-Quran menyatakan kepada kita. Demikian. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini nanti ke depan kesempatan yang lain kita bicara dengan topik yang lain, dan mungkin bisa juga dengan topik-topik yang madu ini Pak. Yang penting jangan tanda madu asli dan madu palsu. Tadi yang paling jelas kalau sampai rumah pecah piring itu madunya palsu. Tapi kalau alkohol asli itu madu yang lain. Yang sudah menikah. Baik, Baik, Mas senyum tuh. Baru menikah Baru soalnya. menikah, bukan baru nih. Oke, ini kameranya ya? Hidup ya? Itu Bang Iwannya itu. Pengantin baru. Oke, sahabat ujung barat, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, share, like, and comment. Dan yang mau bertanya lebih lanjut mengenai madu bisa di komentar, nanti akan kita Ada sampaikan webnya ke di sini. Pak Putra. Oh ya, di sini Ada juga web, ada nomor HP, bisa di ini. Iya, di sini juga nanti akan kita share di deskripsinya. Ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Pak, sama-sama kita ucapin salam di sana, Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.